sore hari ini. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami dalam hidup kami, agar kami selalu mau belajar mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah di mana kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sore hari ini kami mau buka hati seluas-luasnya, agar Roh Kudus bekerja dan mengambil alih setiap situasi hidup kami. Engkau kenal pribadi kami lepas pribadi kami. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, inilah kami. Isilah setiap bejana hidup kami semua anak-anak-Mu, agar kami penuh, agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau adalah kekuatan dan sumber segalanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami menolak setiap yang tidak berasal daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Roh-Mu bekerja, menjamah, memulihkan hidup kami, agar semakin hari kami semakin dibaharui. Komitmen kami, hidup kami, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore saya ucapkan pada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa, baik di rumah Tuhan maupun di rumah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sore hari ini saya mau memberikan satu tema, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya ambil dari Nats Filipi 4 ayat 13, ayat yang tidak asing buat kita semua dan mungkin sudah banyak yang menghafalnya. Dikatakan di situ, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada beberapa terjemahan yang mungkin memudahkan kita untuk dapat mengerti ayat-ayat ini adalah di Alkitab yang terbuka yang biasa disingkat AYT. Di situ dikatakan, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di firman Allah yang hidup dikatakan, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Nah, gambaran-gambaran inilah yang kita coba lihat, di mana ketika menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, ini Paulus sedang ada di dalam penjara. Mungkin kita belum pernah mengalami yang namanya di dalam penjara, tapi mungkin pernah pelayanan atau mengunjungi seseorang yang di penjara. Waduh, berapa tahun-tahun yang lalu saya pernah mengunjungi teman yang ada dalam penjara. Aduh, itu sempit sekali, segala sesuatu, ya tidur, ya toilet di situ semua, ya makan, tidur semua dalam suatu ruangan yang pengap dan hanya berukuran kecil sekali. Walaupun dalam keadaan terbatas, Paulus tetap memberikan nasihat, dorongan agar jemaat di Filipi tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, latar belakang penulisan ayat ini dilihat dalam ayat 11 dan ayat 12. Di situ menggambarkan bahwa Paulus ini belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan, kekurangan sekalipun.
Kemudian di ayat 12 itu menggambarkan juga ia belajar juga dari hal kelimpahan, dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan. Belum lagi gambaran pengalaman hidupnya di Filipi 3 ayat 5 dan seterusnya. Di situ digambarkan di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu dikatakan merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya. Itu mengenai pengalaman hidup Paulus. Nah, bagaimana pengalaman pelayanannya? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28 di situ digambarkan, wah luar biasa. Kayaknya saya sebagai hamba Tuhan kalau ditanya sudah puluhan tahun pun belum ya seperti beratnya yang dialami oleh Paulus. Di situ digambarkan ia berjeri lelah di penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, dilempari batu, mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyambun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, bahkan ia harus berpuasa, kedinginan, bahkan ia di samping itu ia harus memelihara jemaat yang dia layani. Tapi luar biasa kehidupannya, semboyannya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat bagaimana dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menggambarkan bahwa ia mampu, ia sanggup, ia kuat menghadapi segala situasi dan kondisi dalam hidupnya. Karena di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memampukan, di dalam Tuhan yang menyanggupkan, di dalam Tuhan yang menguatkan dia. Itulah gambaran yang Paulus coba berikan bagi kita. Nah, kita bisa petik apa yang dari hal-hal yang telah dijabarkan tadi. Saya hanya berikan 2 secara singkat bagi kita, supaya kita bisa melakukan hal yang sama. Walaupun situasi kehidupan kita yang berbeda, apa yang kita alami, kita hadapi ini berbeda. Tapi 2 hal inilah yang memungkinkan kita bisa berkata bahwa aku cakap, aku mampu, aku sanggup, aku kuat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Hal yang pertama adalah belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Bukankah kita sering ya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, keberhasilan, pengalaman kita dalam hidup ini? Bukankah saat-saatnya mungkin sudah mentok baru kita ingat, oh ternyata bahwa kemampuan kita sebagai manusia ini terbatas. Saya senang dengan lagu yang mengatakan ku tak dapat jalan sendiri. Nah, itu sudah sering mengingatkan bahwa kita sebenarnya perlu selalu tangan Tuhan yang kuat memegang kehidupan kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi kita harus sadar bahwa sebetulnya kekuatan, kemampuan kita terbatas. Apalagi menanggung segala sesuatu, menanggung segala perkara di dalam
hidup kita yang sewaktu-waktu mungkin hari ini tenang-tenang, besok aduh sudah mengalami, dan mungkin lusa, minggu depan dan seterusnya. Hal-hal yang menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan hidup kita. Melihat situasi kondisi yang ada, mungkin ada beban dalam hidup kita, mungkin pergumulan yang belum selesai di dalam hidup kita. Mungkin yang kita hadapi adalah masalah mungkin ringan, kecil, ya, tidak seberapa, tapi mungkin ada orang lain yang menghadapi masalah yang banyak, masalah yang berat, masalah yang besar di dalam hidup. Mungkin juga masalah pribadi, masalah orang lain juga menjadi masalah kita juga. Mungkin masalah keluarga, masalah dalam usaha, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam lingkungan juga itu menjadi pengaruh yang tersendiri dalam hidup kita. Mungkin ya kita tinggal mungkin aman, tapi ada orang lain yang mungkin punya masalah tersendiri dengan lingkungan yang mungkin kurang menerima dia. Saya ingat juga waktu saya masih tinggal di Bekasi, dulu awal-awal tetangga dari Betawi, dari Flores, campur aduk itu baik-baik saja. Tapi ketika sudah berganti dengan ya orang-orang yang agak fanatik, wah, jangankan menegur, menjauh, dan tidak mau lagi bergaul atau dekat. Luar biasa. Kemudian masalah mungkin secara ekonomi, masalah yang dihadapi oleh lain orang, budaya, ras, agama. Bahkan juga pandemi ini kalau kita katakan bahwa sudah dicabut PPKM berlaku, tapi toh kita masih memakai masker, berarti masih terbatas. Dan dengar lagi, wah ada varian baru dan lain sebagainya. Aduh, saya awal-awal COVID stres, pusing dengar beritanya dengan berbagai macam kasus yang ada. Tapi sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah mungkin apa yang kita hadapi hari ini kita tidak tahu, esok juga kita tidak tahu, yang akan datang kita tidak tahu. Walaupun banyak prediksi 2023 ini tahun yang menakutkan, tahun resesi, tahun yang penuh dengan kegelapan. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan suatu berkat tersendiri seperti saya sudah saksikan yang lalu. Tuhan memberkati saya sehingga Tuhan izinkan bisa ke Israel dengan berkat yang luar biasa. Dan seseorang dengan murah hati memberkati saya, membiayai segala sesuatu, dan 1 rupiah pun saya tidak keluar. Di Tuhan luar biasa. Sehingga saya katakan prediksi orang tahun yang menakutkan, mengkhawatirkan, tapi saya boleh terima berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Percaya Tuhan, percaya juga hal yang lain. Dan jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita menyadari bahwa jalan kita tuh jauh dari jalan Tuhan, ya. Rancangan Tuhan tuh jauh daripada rancangan kehidupan kita. Bisa saja kita mempunyai banyak keinginan, banyak sekali ya impian dan lain sebagainya, tapi sekali lagi segala sesuatu ya kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan yang terbaik itu yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua adalah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di sini digambarkan bahwa kita merasa tidak mampu, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita bergantung, kita bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya.
Bukan karena waktu kita dalam menghadapi kesulitan, baru kita cari Tuhan. Bukan karena kita mau mencari berkat, ya, secara jasmani kita cari Tuhan. Tapi benar-benar segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya ingat waktu dari Aman, ya, saya rupanya karena itu juga semua ketika saya mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Saya kan nggak tahu ini berat koper saya, karena kenapa berat? Itu hanya 25 kilo. Nah, kopernya saja sudah 5 kilo lebih. Kemudian kenapa berat? Ya, karena di sana musim dingin, jadi harus bawa jaket tebal. Dan perlengkapannya, ya itu udah nggak tahu 10 kiloan tersendiri. Ya, sudah hemat-hemat, tetapi tetap saja. Kemudian begitu timbang, kelebihan 5 kilo. Bapak Ibu tahu, sekilo itu 600.000. Jadi saya harus bayar 3 juta Tuhan. Uang rupiah ya juga terbatas, dolar sudah tinggal ini, dan dia tidak menerima dolar. Kemudian yang sponsori saya juga bersedia membayar, tahu kartunya itu bisa, karena nggak bisa juga dipakai, kayak ditolak, udah nggak bisa terima dolar dan lain sebagainya. Akhirnya bilang, duh Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong. Akhirnya dengan murah hati, petugas di situ katakan kurangin 3 kilo. Saya buka, apa ini? Oh, rupanya jaket, apa-apa, udah kurangin 3 kilo kira-kira yang berat. Tiba-tiba dari belakang, Bu, saya bantu bawa. Saya tahu, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan mengerahkan satu orang untuk bawa, satu lagi bawa tas saya. Karena kalau di cabin juga harus nggak boleh banyak, nggak boleh berat, nggak boleh besar, hanya 7 kilo, tapi Tuhan sudah tolong. Nah, itulah hal-hal yang demikian. Kemudian sudah nih satu hal. Berikutnya, waktu saya masuk, ya, melewati imigrasi ini, nah, pemeriksaan barang, saya dikodein, disuruh buka, taruh di meja, dibuka. Ini apa? Ternyata saya lupa bahasa Inggrisnya itu, biji sesawi, kayaknya blank. Saya mulai, ini apa? Yang lain, tolong bahasa Inggris, saya tiba-tiba kan lupa. Saya hanya katakan ini parable, story in the Bible. Lah, dia mana ngerti, orang sana kan, bahasa Inggrisnya terbatas, kemudian di Bible, dia dengar Bible, Alkitab. Akhirnya sudah, dia periksa sampai mau ini, dompet saya, dia mau periksa, saya katakan, my money in rupiah ini. Oh ya, oke. Empty? Ya, saya bilang udah. Ya ada lain-lain itu, kayak karena untuk meringankan saya taruh itu, rupanya jadi masalah. Untung bisa saya pindahkan ke tempat koper lain, sehingga waktu di Doha saya bilang, Tuhan jangan sampai ada masalah lagi. Sabunlah dicurigain, sabun. Akhirnya semua lolos, puji Tuhan, sampai di transit di Doha juga Tuhan tolong. Sampai di Bandara Soekarno, didoakan lagi, ya, kita kumpul didoakan sama pemimpinnya supaya tidak ada pemeriksaan. Puji Tuhan, semua lolos. Bayangkan kalau dibuka lagi, periksa lagi, jadi masalah lagi, karena kita ada membawa cairan, bukan cairan apa, seperti minyak zaitun dan lain sebagainya. Nah, itulah belajar dari hal-hal yang demikian, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara menghadapi hal seperti apa. Ini belajar mengandalkan Tuhan. Jangan kita merasa, aduh udah nggak bisa, ya, kita seperti bingung, kita takut, kita khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa, ya, karena nggak mungkin ada yang tolong kita selain Tuhan. Saya percaya saat-saat genting, mungkin di dalam hidup kita yang kita hadapi, ingat, Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan orang lain apalagi, pasti kita akan kecewa. Ada banyak hal dalam hidup kita, mungkin kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita berharap ketika kita dalam kesulitan, dia akan tolong.
tidak selalu demikian. Bahkan mungkin orang lupa akan apa yang pernah kita tolong. Jadi saya berharap kita semua kalau kita tolong orang jangan pernah mengingat apa yang kita sudah perbuat untuk orang lain. Belajar kita tolong orang yang tidak kenal atau kenal, itu berkatnya dia. Tidak usah ingat-ingat lagi. Nah, Yeremia 17 ayat 7 diingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tak mau diberkati oleh Tuhan, belajarlah bagaimana mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Bukan kepada deposito kita, kepada uang kita, kepada harta kita yang segala sesuatu bisa lenyap, bisa habis. Tapi Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan, masa depan sungguh ada buat setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, mungkin saya anak-anak Sparks tanpa mereka saya sadari bahwa saya sering melihat bagaimana mereka yang setia melayani Tuhan, ya, setia pada Tuhan, mereka berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Salah satu Regina, ya, luar biasa. Jadi sebetulnya tanpa mereka sadari, saya lihat, wah, luar biasa, kerja yang bagus. Tuhan berkati mereka luar biasa. Bukan sehari 2 hari mereka melayani Tuhan tahun-tahun ini, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya. Nah, saya juga menyadari, ya Tuhan, saya kayaknya nggak berbuat apa-apa, tapi ada hal-hal sepanjang 2022 itu, banyak hal yang saya alami, hadapi, tapi Tuhan hibur dengan caranya tersendiri, ya. Seperti saya refreshing di sana, saya mengalami Tuhan, kedalaman Tuhan yang nggak bisa dikatakan apa-apa, ya. Ketika saya berdoa, kayaknya dibukakan ya pengertian kedalaman itu, seperti pokok anggur yang benar, begitu melekat kepada Tuhan, luar biasa. Tapi juga saya punya pergumulan tersendiri. Tuhan, saya kan nggak mungkin berada di tempatmu ini, ya, menyaksikan sejarah-sejarah yang pernah terjadi dahulu, tapi saya akan kembali ke kehidupan yang biasa lagi seperti yang saya hadapi. Tapi kesan yang Tuhan berikan pada saya bahwa kedalaman itu dalam sekali untuk dapat mengenal hati Tuhan. Sehingga kita dekat, kita kenal Tuhan, kita tahu apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan. Tuhan banyak, ya, mengajar saya untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk sesuatu yang mungkin seperti tadi saya ada orang yang memberkati, ya sebelum saya naik, memberkati pengerja Tuhan, semua ada berkat tersendiri. Saya bilang, bukan saya tidak senang menerimanya, tapi saya coba belajar untuk bagaimana mentaati suara Tuhan. Tuhan suruh berkati teman, jadi apa yang saya terima, saya kasih lagi kepada teman. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri dalam hidup saya untuk belajar taat kepada Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar. Kenapa harus belajar? Karena sebetulnya kita tahu kebenaran firman Tuhan untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Tapi kan kita sering lalai, kita sering lupa, kita sering, ya, melakukan hal-hal di mana sudah mentok, baru kita sadar bahwa oh iya, saya sudah salah, saya sudah terlalu jauh melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kembali untuk bagaimana tidak mengandalkan kekuatan sendiri, belajar mengandalkan Tuhan dalam hal apapun di dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami Tuhan sepenuhnya. Sehingga kekayaan-kekayaan Tuhan, janji-janji Tuhan itu terus ada di dalam hidup kita. Baiklah, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang sedang kau hadapi, kau rasakan, kau alami dalam hidupmu?
Serahkanlah semua kepada Tuhan sore hari ini. Katakan, Tuhan, saya ingin seperti Paulus dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau mengikut Dia, engkau terlepas dari segala masalah, pergumulan, beban hidup. Tapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagimu untuk dapat menanggungnya, untuk dapat melewati semuanya. Biarlah kita berkata bahwa Tuhan, Engkau penjunan, aku tanah liat. Kerjakanlah seturut dengan kehendak-Mu, agar kehidupanku menjadi bejana-bejana yang indah di dalam tangan Tuhan. Walaupun itu harus berkorban, sakit, tidak mudah menerima semuanya. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, kata-kata yang menyakitkan, mungkin fitnah, mungkin hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan dalam hidup. Sekali lagi, masing-masing katakan kepada Tuhan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Saya ingin kita bersama-sama mengucapkan Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sudah hafal? Tolong bergantian kasih tahu ke kiri kanannya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Tuhan memberkati.